Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai tersangka usai ketiganya terjerat operasi tangkap tangan. Penyidik menyita uang tunai pecahan rupiah dan asing, bukti penukaran valuta asing, barang bukti elektronik, dan percakapan antar tersangka sebagai barang bukti. Nama ED, AH dan M, dan 1 orang pengacara atas nama LR sebagai tersangka. Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai tersangka usai ketiganya terjerat operasi tangkap tangan. 3 hakim, yakni Erin Tuadamanik, Bang Apul, dan Heri Hanindyo yang sempat menuai kontroversi karena menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tanur. Dari hasil pemeriksaan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menemukan dugaan tindakan suap pasca vonis bebas terdakwa pembunuh Dini Sera Afrianti, Ronald Tanur. Jaksa penyidik pada Jampitsus menetapkan 3 orang hakim atas nama ED, AH dan M, dan 1 orang pengacara atas nama LR sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi. Untuk pengacara LS terhadap keempat tersangka tersebut dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan. Penyidik Kejaksaan Agung meyakini uang suap yang diterima hakim pembebas Ronald Tanur semuanya berasal dari pengacara Ronald Tanur. Hal ini diperkuat dengan temuan barang bukti yang disita dari 4 tersangka, yakni berupa uang tunai pecahan rupiah dan asing, bukti penukaran valuta asing, barang bukti elektronik, dan percakapan antar tersangka. Sementara penyidik Kejagung hingga kini masih mendalami keterlibatan pihak lain pada kasus suap 3 hakim pembebas Ronald Tanur. Setelah kami kita diduga kuat bahwa uang itu berasal dari pengacara di Tanur. Ya, itu dibuktikan dengan bagaimana dia transaksi tukar uang asing, bagaimana catatan yang ada, bagaimana barang bukti elektronik percakapan ada di sana, bagaimana dengan uang yang diterima telah disita, telah didapat, telah ditemukan dalam penggeledahan di tempat tinggal 3 tersangka yang lain. Ya, itu garis besarnya. Selain 3 hakim, penyidik Kejaksaan Agung juga menangkap seorang perempuan yang merupakan pengacara Ronald Tanur. Di mana dakwaan pengamanan terhadap 3 orang yang diduga menerima suap gratifikasi terkait perkara yang kaitan dengan penanganan perkara atas nama Ronald Tanur. Jadi sudah ada 3 orang dan sudah diperiksa, sedang dilaksanakan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur oleh tim dari Kejaksaan Agung. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti di beberapa lokasi, baik di Surabaya maupun di Jakarta. Di rumah pengacara LR yang berlokasi di Surabaya, penyidik menemukan uang tunai 1,19 miliar rupiah. Selain itu, penyidik juga menemukan uang dalam pecahan dolar Amerika Serikat senilai 454,7 juta rupiah dan 717.043 dolar Singapura. Sementara dari lokasi apartemen milik pengacara LR di Jakarta Pusat, penyidik menemukan uang dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura yang jika dirupiahkan setara dengan 2,12 miliar rupiah. Sementara di apartemen yang ditempati Hakim Erin Tua, penyidik menemukan uang 97 juta rupiah, 32.000 dolar Singapura, serta 35.992 ringgit Malaysia. Di rumah Erin Tuah lain yang terletak di Semarang, penyidik menemukan uang tunai 6.000 dolar Amerika Serikat, uang 300.000 dolar Singapura, dan sejumlah barang elektronik. Demikian pula di apartemen yang ditempati Hakim Heru Hanindyo di Surabaya, penyidik menemukan uang tunai 104 juta rupiah, uang tunai 2.200 dolar Amerika Serikat, uang tunai 100.000 yen,
serta uang tunai $9.100 Singapura. Dan di apartemen milik Hakim Mangapul yang terletak di Surabaya, penyidik menemukan uang tunai $21,4 juta, uang tunai $2.000 Amerika Serikat, $32.000 Singapura, serta sejumlah barang bukti elektronik. Sementara itu, Mahkamah Agung kini telah memproses permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atas putusan bebas Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kepada terdakwa Gregorius Ronald Tanur dalam kasus dugaan pembunuhan terhadap Dini Sera. Kami kutip dari laman kepaniteraan mahkamahAgung.go.id, Hakim mengabulkan kasasi penuntut umum. Terbukti dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan pidana penjara 5 tahun. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada 24 Juli 2024 dalam kasus tewasnya Dini Sera Afriyanti sempat menjadi sorotan publik. Lantaran terdakwa yang merupakan anak mantan anggota DPR RI divonis bebas oleh Majelis Hakim. Hakim menyatakan Gregorius Ronald Tanur tidak terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afriyanti. Tim Liputan Kompas TV. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Malika Kridaman, bersiap di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Malika, penyidik Kejaksaan Agung menyatakan masih mendalami adanya keterlibatan pihak lain, terutama pemberi suap terhadap 3 hakim pembebas Ronald Tanur. Lalu seperti apa pemeriksaan dari Kejaksaan Agung dan siapa saja yang terlibat? Ya, selamat siang, Junior dan juga saudara. Memang hingga kini pihak dari Kejaksaan Agung masih mendalami atau masih menyelidiki adanya keterlibatan dari pihak lain dalam memberikan vonis bebas terhadap Ronald Tanur pada bulan Juli lalu. Dan sebenarnya vonis ini juga menuai reaksi publik yang cukup negatif ya, karena memang para hakim di Pengadilan Negeri Surabaya itu dianggap tidak memperhatikan bukti-bukti yang sudah ditujukan oleh para jaksa penuntut umum di persidangan. Dan seperti yang kita ketahui bersama, ini bukti-bukti yang sudah diberikan oleh para jaksa ini cukup jelas, mulai dari bukti CCTV dan bukti-bukti lainnya yang juga cukup konkret, namun memang tidak bisa atau belum bisa meyakinkan hakim yang akhirnya malah menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Dan dari 3 hakim ini yang membebaskan atau memberikan vonis bebas terhadap Ronald Tanur, ini ada 3 hakim, diantaranya adalah Hakim Erin Tuah Damanik, Hakim Mangapul, dan juga Hakim Hari Hanindyo. Dan untuk Kejaksaan Agung saat ini juga baru-baru ini sudah mengungkap terbukti memang bahwa ketiganya atau 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya ini terjerat operasi tangkap tangan atau OTT dengan dugaan suap dalam vonis bebas yang diberikan kepada terdakwa Ronald Tanur. Dan bukti ini juga sudah sangat kuat didapatkan dari 3 hakim dan juga 1 pengacara. Yang menariknya ini dalam operasi tangkap tangan atau OTT ini dilakukan penggeledahan oleh pihak Kejaksaan Agung di sekitar 4 lokasi. Yang pertama ini ada rumah kuasa hukum terdakwa atau di Surabaya, dan ini ditemukan bahwa ada uang tunai 1,19 miliar rupiah dan ada juga uang dalam pecahan dolar Amerika Serikat senilai 454,7 juta rupiah, juga ada 717.043 dolar Singapura. Lalu juga kalau kita lihat buktinya atau dari yang ditemukan oleh pihak Kejaksaan Agung di apartemen kuasa hukum terdakwa di kawasan Jakarta Pusat, ini juga penyidik telah menemukan uang dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura yang jika dirupiahkan ini sudah setara dengan uang rupiah senilai 2,12 miliar. Lalu juga ditemukan bukti-bukti di apartemen Hakim Heru Hanindyo di kawasan Surabaya, di mana penyidik ini sudah menemukan uang tunai sekitar 104 juta rupiah, uang tunai 2.000 dolar Amerika Serikat, uang tunai 100.000 yen, serta ada uang tunai 9.100 dolar Singapura. Lalu untuk lokasi yang terakhir, ini di apartemen Hakim Mangapul di
Surabaya. Ini juga penyidik sudah menemukan uang tunai sekitar 21,4 juta rupiah, uang tunai 2.000 dolar Amerika Serikat, 32.000 dolar Singapura, serta ada sejumlah barang bukti elektronik. Juno. Ya Malika, kalau di total kemungkinan dari pihak Kejaksaan Agung menyatakan dari sekitar 20 miliar terkait dengan suap yang diberikan kepada 3 tersangka hakim ini. Lalu seperti apa dan bagaimana pemberian ini dan dilakukan? Apakah sudah ada keterangan dari pihak Kejaksaan dan apakah ada pemeriksaan lanjutan? Ya, kalau untuk keterangan memang hingga kini pihak Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan secara resmi. Namun untuk penyidikan untuk hari ini atau dalam waktu dekat memang seharusnya ada, karena memang seperti yang kita ketahui bersama, Mahkamah Agung pun baru memberikan keterangan secara resmi melalui jubirnya Yanto. Dan memang kalau kita juga melihat dari perkembangan kasus dari vonis bebas yang diberikan kepada Ronald Tanur ini, memang pihak-pihak lain di Pengadilan Negeri Surabaya ini masih dilanjutkan lagi penyidikannya, dicari tahu lagi oleh pihak Kejaksaan Agung siapa saja yang terlibat dalam menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Dan tadi juga Jubir Yanto, jubir Mahkamah Agung, sudah mengatakan vonis bebas yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Surabaya ini sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dan dari respon Mahkamah Agung ini akhirnya terdakwa Ronald Tanur akan diberikan vonis penjara selama 5 tahun. Lalu untuk 3 hakim yang terlibat dalam kasus suap ini sudah diberhentikan secara sementara, secara administratif. Namun memang kalau nantinya sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ketiga hakim ini terlibat dalam kasus suap, akan dipecat oleh Presiden. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Malika Kiridaman dari Kejaksaan Agung Jakarta.